Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Ini tadi luar biasa. Perjumpaan yang pertama kali dan sangat sangat bersemangat gitu ya dengan pagi yang luar biasa cerah ini. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang 20 menit ke depan ya, mungkin waktunya singkat, tapi nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin tidak akan memuaskan dan saya harap tidak memuaskan karena kalau cepat puas nanti tidak tambah ilmu nanti. Jadi ilmu ini harus harus selalu kita tidak merasa puas dan terus-terus mencari agar nantinya bisa menjadi penyemangat kita untuk senantiasa thalabul ilmi. Karena minal mahdi ilalahdi, semangat untuk mencari ilmu ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keajaiban jasmani, bagaimana jasmani kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, ini tema yang sangat menarik karena bagaimana tubuh kita itu sebenarnya oleh Allah SWT sudah didesain untuk bisa menghadapi penyakit. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas 20 menit ke depan. Kita tunggu untuk apa namanya. Baik. Nah, ini keajaiban jasmani mengobati diri kita sendiri. Saya buka dengan satu surat ya di dalam Al-Qur'an di mana Allah SWT berfirman di surat At-Tin ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya Allah SWT itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, sebaik-baik ciptaan ini kadang-kadang cuma difahami sekedar kalau laki itu ganteng, kalau perempuan itu cantik. Ternyata tidak seperti itu. Karena sebenarnya sebaik-baik ciptaan ini lebih kompleks lagi. Ya. Next berikutnya dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kesempurnaan tubuh manusia ini berkaitan dengan anatomis dan fisiologis. Nah, kalau bicara fisiologis, maka kita tidak hanya mengandalkan sisi dohirnya saja, tapi kita akan belajar dalam tubuh manusia, peredaran darahnya, bagaimana ketika kita bernafas, bagaimana ketika kita tidur, bagaimana ketika kita beraktivitas, apa yang terjadi di dalam tubuh, itu menyeluruh, anatomis dan fisiologis. Nah, ternyata tubuh kita itu dibekali dengan piranti untuk menghadapi segala bentuk gangguan maupun penyakit dari luar. Artinya, kalau kita ini bisa memahami tubuh kita, kemudian menggunakan senjata yang ada dalam tubuh kita, ini sebenarnya kita tidak perlu obat. Kita tidak perlu mengkonsumsi yang namanya obat-obatan yang justru kadang-kadang kalau ini kimia sintetis apalagi itu seringkali mendatangkan efek samping. Nah, ini bagaimana mengolah itu, itulah yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Menyembuhkan penyakit dengan modalitas kemampuan tubuh sendiri. Next. Nah, sebelum itu kita lihat sejarah manusia dulu. Jadi manusia ini telah mengalami sejarah yang panjang hidup di muka bumi. 200-an ribu tahun itu manusia kehidupannya bergantung kepada hunting and gathering. Atau kalau dulu bahasa waktu belajar sejarah manusia itu food gathering, berburu dan meramu. Jadi manusia itu sederhana sekali. Mereka tinggal di gua itu tidak pernah berpikir gua itu harus dihias dengan apa namanya sesuatu, guanya harus diukir bagaimana dan lain sebagainya, tidak. Artinya kebutuhan tertinggi mereka itu makanan. Nah, itulah yang kemudian mereka ini berpikirnya sederhana. Saking sederhananya bisa dikatakan sebenarnya Rasulullah SAW itu juga membekali manusia agar hidup juga sebagaimana mereka dulu nenek moyangnya itu hidup mencari makan. Ya ini sebagaimana burung, bagaimana berangkat. Jadi kita tuh diajari tawakal sebagaimana burung, di mana pagi berangkat itu perut kosong, ya, tapi kemudian pulang itu sudah dalam keadaan kenyang, terus tidak nimbun. Nah ini ketawakalan yang luar biasa. Karena burung tidak ada yang kita dapati burung itu punya sarang itu dua atau tiga, yang satu buat tidur, yang satu buat lumbung padinya, yang satu tidak ada. Nah itu ajaran Rasulullah SAW di mana sebagaimana dulu manusia awal itu juga berangkat berburu, dapat buruan, kemudian apa namanya dimakan, setelah itu ya cukup untuk sehari, besok nyari lagi. Nah, tapi ini berubah sejak manusia mengenal yang namanya pertanian, dan umur pertanian itu dalam sejarah tercatat 10.000, baru 10.000 tahun usia peradaban manusia. Jadi baru 10.000 tahun. Sehingga dengan adanya pertanian itulah makanya manusia mengenal yang namanya
lumbung dan ada perubahan pola makan di mana yang tadinya makanan itu binatang buruan yang merupakan kebanyakan protein dan lemak, tapi kemudian beralih kepada makanan yang lebih banyak bersumber kepada karbohidrat, yakni dari tanaman. Next, berikutnya. Nah, ini kita akan bahas ancestral lifestyle. Jadi nenek moyang kita itu kehidupannya itu bagaimana dulu. Nah, bangun pagi, ya, dan ini juga masih berlangsung sampai sekarang, karena tubuh kita itu sebenarnya mengalami evolusi yang luar biasa, tetapi tidak banyak perubahan, dan sudah terekspresi atau sudah tercatat dalam DNA kita, dalam gen kita, dan siklus ini masih berlanjut, tidak berubah sama sekali dari sejak dulu zaman berburu sampai sekarang zaman modern. Di mana bangun pagi itu kortisol kita itu naik. Kortisol adalah hormon stres. Ya. Nah ini pagi-pagi mereka bangun itu nenek moyang kita gaya hidupnya itu tidak tersedia makanan, sehingga otomatis pagi itu tidak ada yang namanya sarapan. Nah, itu nenek moyang kita. Nah kemudian dalam keadaan fasting atau puasa di mana belum makan atau kalaupun makan adalah tinggalan yang tadi malamnya gitu ya, mereka berburu. Nah, berburu itu dalam keadaan fasting, kemudian thinking dan moving. Jadi fasting itu puasa, thinking itu berpikir bagaimana dapat makanan, kemudian moving itu bergerak. Itu yang mereka kerjakan ketika pagi hari. Nah, ternyata thinking dalam keadaan fasting atau berpikir dalam keadaan berpuasa itu luar biasa. Efek berpikir dalam keadaan puasa itu ternyata lebih bagus daripada kalau dalam keadaan kenyang. Karena dua organ tubuh kita, otak ya, dan kemudian juga pencernaan, itu adalah dua organ yang tidak bisa dibagi fokusnya di dalam bekerja. Ketika kita makan kenyang, biasanya semua modalitas tubuh itu akan mengarah ke pencernaan, sehingga otak itu akan susah diajak berpikir. Justru ketika kita berpikir, bagusnya pencernaan kita itu tidak mengganggu cara berpikir atau cara bekerja otak kita. Nah, makanya ketika fasting, kemudian thinking dan moving, itu mereka bisa alert, bisa waspada menghadapi binatang buruan, atau bersaing dengan harimau, bersaing dengan binatang buas yang lainnya, gitu. Itu ketika pagi-pagi. Siang hari ketika dapat buruan mereka makan sebagian, yang kemudian mereka bawa ke rumah, gitu, ketika matahari terbenam, ya. Nah, matahari terbenam dalam keadaan gelap inilah dunia modern melihat bahwasanya ketika gelap, ya, dipacu karena gelap, maka melatonin, ya melatonin satu hormon yang diproduksi oleh tubuh kita itu akan menaik atau meningkat. Itu kalau di dalam jam sirkadian kita itu, jam biologis kita itu akan diproduksi di sekitaran jam 9-an malam. Nah, jadi ketika kondisi itu orang kemudian relax, ya, eating, kemudian sleeping. Ya, sleepingnya itu jadi enak karena habis makan, ya, sudah relax, kenyang, kemudian tidurnya bisa panjang karena tidurnya tidak late atau tidak terlambat. Nah, jadi irama sirkadian itu masih harmonis, ya, antara terang gelap, cahaya, produksi hormonal, dan aktivitas moving, ya, kemudian fasting, thinking, eating, dan sleeping. Jadi harmonisasi inilah yang kemudian menjadikan mereka itu tidak memiliki sejarah penyakit yang macam-macam. Ini ancestral lifestyle dan itu tertanam di gen kita, di DNA kita. Selanjutnya, nah beda dengan era modern, gaya hidup modern atau modern lifestyle. Pagi hari kita tuh kortisol tinggi, itu tidak puasa, malah justru makan. Ya, padahal kortisol itu adalah hormon stres. Hormon stres itu orang kalau makan dalam situasi stres, gizi itu biasanya tidak akan terserap dengan baik. Nah, dalam kondisi kortisol tinggi, kita eating kemudian thinking, antara eating dan thinking itu biasanya balapan. Mana tubuh kita itu yang akan difokuskan. Karena modalitas tubuh itu tidak bisa dalam keadaan kenyang itu berpikir. Ulama-ulama terdahulu mereka banyak berpuasa sehingga hafalannya kuat. Imam Bukhari, Imam Ali Hadis, semuanya itu mereka selalu mengiringi thinking mereka itu dengan fasting. Tidak pernah eating dan thinking itu berbarengan. Siang hari pun kita juga melakukan itu. Malam hari juga begitu. Karena modern lifestyle itu memang kemudian memacu kita untuk gaya hidupnya seperti itu. Nah, ditambah lagi kalau ancestral lifestyle
itu antara pagi yang mulai terang, siang yang mulai panas, kemudian sore mulai meredup, malam yang mulai gelap, itu tidak dialami oleh dunia modern, di mana rata-rata orang itu tinggalnya indoor. Indoor itu cenderung apalagi yang kantoran di kota-kota besar misalnya. Dari pagi cahaya lampunya ya intensitasnya segitu. Nanti siang juga segitu. Begitu sore sama. Begitu malam pulang pun juga cahaya yang diterima sama. Jadi pola sirkadian itu dari pagi mulai terang, meredup, kemudian gelap, itu tidak dialami oleh orang modern. Dan ini akhirnya menghambat produksi hormon melatonin. Sehingga ketika malam, orang akan mengalami gangguan tidur. Ya, tidurnya susah. Dan bahkan ada beberapa orang yang justru ketika malam itu lebih lebih bertenaga dibanding siang. Ya, begitu begitu siang malah lemes, tapi begitu malam itu malah lebih bertenaga. Seperti burung hantu. Begitu malam itu gaya hidupnya itu terbalik gitu ya. Nah, otomatis ya karena adanya gangguan tidur maka terjadi yang dinamakan sleep deprivation, dan ini adalah pangkal dari semua penyakit ya, dengan adanya begadang, moving, thinking pada malam hari, kemudian stres gitu ya. Nah, kemudian stres malam ini biasanya itu tidak bisa dikendalikan kecuali dengan konsumsi karbohidrat tinggi. Makanya di Indonesia ini yang namanya nasi goreng gitu ya, mie dok-dok gitu ya, atau yang karbo-karbo tinggi, itu biasanya dijualnya itu malam. Ya, karena banyak orang yang terganggu nggak bisa tidur baru setelah makan nasi goreng, mie goreng, atau mie dok-dok dan lain sebagainya, itu stresnya itu tertenangkan baru kemudian bisa tidur. Dan ini bahaya. Bahayanya kenapa? Karena sebelum tidur menimbun karbohidrat yang bisa menimbulkan obesitas. Beda dengan apa yang dilakukan oleh ancestral lifestyle, di mana makan mereka itu bukan karbohidrat, tetapi protein dan lemak dari binatang buruannya. Nah, akibatnya komponen sleeping, fasting, dan moving itu minimal. Ya, pagi hari sudah ngantor lagi, nggak ada ruang untuk workout, exercise, olahraga. Mungkin kakek-kakek kita tuh masih mengalami yang namanya fasting dan moving di pagi hari, langsung berangkat ke sawah, macul gitu ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu semua ada yang masih mengalami seperti itu. Tapi di dunia modern ini sudah jarang yang macul gitu ya. Maculnya itu di kantor-kantor, di ruang-ruangan indoor, karena beda beda ladang gitu ya. Nah, sehingga modern lifestyle itu akan dominan komponen thinking dan eating. Ini yang kemudian akan memicu hiperinsulinemia, terjadi resistensi insulin, ujung-ujungnya adalah sindrom metabolik dan juga penyakit modern. Nah, thinking dan eating itu adalah sebenarnya stresor. Ya, stresor. Stresor itu sebenarnya adalah sesuatu yang membuat stres tubuh manusia. Thinking dan eating. Nah, tubuh manusia itu perlu keseimbangan. Stres itu harus diimbangi dengan anti stres. Ya. Sama halnya seperti misalnya kita itu ada asam, ada basa. Ya, kemudian ada stres, ada anti stres, ada panas, ada dingin. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, aja ada lambang lingkaran yin and yang. Ya, itu sebenarnya menggambarkan keseimbangan. Ya, tadi saya lihat di promo awal itu ada gambar yin and yang, itu keseimbangan. Keseimbangan di mana memang hidup kita tuh harus seimbang. Jangan sampai stresnya digas, tapi anti stresnya nggak ada. Ini akan ujung-ujungnya tubuh itu akan mengalami stres fisik maupun stres psikis yang terus-menerus. Padahal sebenarnya tubuh kita itu didesain oleh Allah SWT untuk bisa menerima stres itu hanya sebentar. Contoh misalnya, Bapak Ibu olahraga. Kenapa olahraga kok kalau malam habis olahraga bangun paginya itu nyeri semua? Itu sebenarnya adalah stres yang dibangun secara singkat. Jadi ketika kita ngangkat beban, lari, kemudian push up dan lain sebagainya, itu adalah bagian menimbulkan stres, tapi stres yang singkat. Malam hari ketika tubuh dirobek ototnya dengan olahraga, dirusak tubuhnya dengan olahraga, kita istilahkan dirusak atau dirobek ototnya, karena ini memang stresor fisik, itu ketika tidur itu adalah tubuh melakukan kalibrasi, menyeimbangkan, oh ini kok dipakai, maka saya akan menyusun otot yang lebih kuat besok paginya. Nah, itu tubuh itu ketika tidur melakukan itu. Nah, ketika besok bangun pagi, otot kita itu sudah mengalami perbaruan,
yang perbaruan itu akan dicocokkan dengan kekuatan baru karena pernah diberi beban yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini akan berlangsung seminggu. Biarkan seminggu, jangan dirobek dulu. Nah, kemudian besoknya lagi setelah 4-5 hari atau seminggu dirobek lagi. Nanti akan dibangun otot yang lebih kuat lagi. Jadi fungsi olahraga itu sebenarnya ketika kita workout dan sebagainya itu merusak, memberikan stresor, tapi stresor yang pendek, kemudian ketika kita tidur dikalibrasi sehingga dihasilkan kekuatan otot yang baru. Nah, ini sistem stres tubuh itu hanya berlangsung sebentar. Tapi manusia modern itu stresornya lama. Kadang-kadang pikiran itu ketika mau tidur masih ke bawah stres gitu ya. Kemudian makanan juga membawakan stres fisik ke tubuh kita. Nah, inilah yang tidak bisa diantisipasi oleh tubuh karena tubuh kita itu didesain oleh Allah untuk bisa menerima stres itu stres yang jangka pendek, bukan jangka panjang. Next. Ya, kita bahas apa sindrom metabolik itu. Tadi disebutkan ketika tubuh stres, terjadi resisten insulin, terjadi sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu yang namanya sindrom itu kumpulan kondisi atau kumpulan gejala. Terjadi bareng-bareng, yang ini bisa menimbulkan risiko penyakit utama, diantaranya adalah diabetes mellitus tipe 2, ya. Ya, kalau sekarang sebutnya penyakit gula, gitu ya. Kemudian serangan jantung, kemudian penyakit jantung koroner, dan stroke. Ini problem kesehatan yang kalau di pemerintahan BPJS itu bisa mengeluarkan dana miliaran dan triliunan untuk penyakit-penyakit ini. Nah, 1 dari 3 orang di Amerika itu sudah terkena sindrom metabolik. Jadi sepertiga manusia itu terkena sindrom metabolik di Amerika. Kemudian di Indonesia itu sudah 23%, hampir menyentuh di 30-an atau sepertiga orang yang terkena sindrom metabolik. Karena Amerika itu kenapa disebut utama? Karena hampir semua negara di dunia itu berkiblatnya ke Amerika. Maka begitu Amerika mendahului dengan penyakit yang spesifik, biasanya negara yang lain itu tinggal nyusul karena gaya hidupnya sudah mulai meniru mereka. Nah, ini jangan sampai nanti kita pelan-pelan menapaki jejak-jejak mereka yang akhirnya penyakitnya pun juga ikut dirasakan oleh kita. Nah, sindrom metabolik itu meningkatkan kematian 1,5 kali lipat dari semua penyebab kematian. Jadi kalau tidak terkena sindrom metabolik, ya tetap aja orang itu namanya ajal itu bisa ditemui kapanpun. Tapi dengan adanya sindrom metabolik, kenaikan mortalitas itu kemungkinannya naik 1,5 kali lipat. Nah, itu data statistik. Selanjutnya, nah kondisi metabolik optimal itu yang bagaimana, gitu kan? Nah, kondisi metabolik optimal itu ada parameternya. Yang pertama, ini nanti silahkan yang ada di rumah untuk dicek ke tubuhnya masing-masing, dilihat ya, disesuaikan apakah punya ini, gitu ya. Kalau ada 3 kriteria 7 yang optimal ini tidak normal, maka berarti sudah kena sindrom metabolik dari 7 ini. Pertama, lingkar pinggang. Ya, nanti diukur, ya, ambil meteran gitu ya. Kalau laki-laki itu di bawah 102. Ya, untuk wanita itu di bawah 88. Atau kalau misalnya ini kaitannya tinggi badan ya, patokan umumnya tidak lebih dari setengah tinggi badan. Jadi tidak lebih dari setengah tinggi badan. Ini ukuran umumnya. Kemudian gula darah puasa itu yang paling optimal di bawah 100. Kalau lebih di atas 100, ini berarti sudah tidak normal. Jadi oleh nomor 1 nanti dilihat di lingkar pinggangnya, yang kedua dicek gula darahnya. Kemudian HbA1c ini juga bisa dicek di lab, itu untuk mengukur kadar gula selama 3 bulan. Tapi bisa diwakilkan dengan satu pemeriksaan itu saja. Kondisi kadar gula ke 3 bulan itu bagaimana? Kalau di bawah 5,7% itu berarti normal. Tapi kalau di atas berarti sudah tidak normal. Kemudian tekanan darah tidak melebihi angka yang disebutkan 120/80. Kalau sudah mulai 130, 140 gitu ya, itu berarti sudah masalah. Kemudian trigliserid ya di bawah 150, HDL puasa. Jadi di sini tidak ada kolesterol ya, Bapak Ibu semua. Tidak ada angka kolesterol. Yang ada itu adalah HDL kolesterol puasa itu di atas 40. Itu yang optimal. Kalau yang di bawah 40 itu justru yang tidak optimal. Jadi justru harusnya HDL itu di atas 40. Kalau total kolesterol tidak jadi patokan kondisi metabolik. Sehingga kalau misalnya saya 200, 300, jangan khawatir. Jangan khawatir dulu angka segitu. Karena itu tidak jadi parameter kondisi metabolik. Yang jadi parameternya adalah HDL kolesterol. Kemudian yang ketujuh,
Kalaupun normal itu semua, tidak sedang mengkonsumsi obat. Jadi kadang-kadang ada yang normal, tapi karena dipengaruhi oleh obat. Nah, apabila 3 kriteria itu tidak normal, 3 dari 7 itu berarti sudah kena. Nah, ini harus waspada. Ini penyakit modern tuh sebenarnya. Selanjutnya, nah penyakit dunia modern lain selain sindrom metabolik itu adalah pertama kanker. Ini saat nanti perlu saya sampaikan kanker ini secara lebih detail, karena ini penyakit yang menakutkan gitu ya. Kemudian autoimun, autoimun itu seperti sindrom nefrotik ya yang eh, buang air kecilnya itu banyak mengandung protein karena ginjalnya bocor sehingga terjadi bengkak yang harus minum obat steroid seumur hidup gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tetangganya atau keluarganya, mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Kemudian ada SLE. LSE itu eh, lupus erythematosus sistemik atau sistemik lupus erythematosus SLE. Ini juga penyakit imun. Nah, ini banyak juga terjadi di anak-anak biasanya. Kemudian ada gangguan cerna, ya pencernaan itu ada GERD, ada MAH, kemudian sindrom metabolik tadi kita sudah bahas. Kemudian alergi. Nah, alergi itu penyakit dunia modern. Nah, aging, penuaan dini, gitu ya. Kalau sekarang ini wajah bermutu, gitu ya. Kalau orang bilang aging itu wajah bermutu. Maksudnya apa? Bermuka tua. Ya, sebenarnya sudah masih muda, tapi terus mukanya sudah seperti tua. Jadi itu wajah bermutu. Nah, kemudian kelainan genetik. Nah, penyakit-penyakit dengan kelainan genetik itu macam-macam dengan segala sindromnya. Nah, ini semuanya adalah penyakit dunia modern. Ini muncul kenapa? Muncul karena pola hidup manusia tidak sesuai fitrah, tidak sesuai desain awalnya yang terinstall di tubuh manusia yang selalu mengikuti siklus sirkadiannya. Pagi, siang terang, malam itu gelap, kemudian hormon yang muncul di tubuh apa, kemudian aktivitas yang cocok itu apa, itu ada timingnya. Karena banyak di dunia modern itu karena nggak sempat olahraga, terus akhirnya olahraganya malam. Main futsal, main badminton, itu malam-malam. Habis isa malah olahraga. Padahal di situ hormon melatonin tadinya mau diproduksi untuk rileks, untuk relaksasi. Tapi dengan karena adanya olahraga, kortisol malah diproduksi di malam hari dan itu tidak sehat. Ya, sehingga banyak aktivitas yang malah justru tidak tepat timingnya yang menyalahi apa yang terinstal di dalam tubuh dan itu menyebabkan tubuh kita itu confused, tubuh kita tuh bingung, ini kok pagi malah banyakkan molor gitu ya, siang ngantuk gitu ya, begitu sore malah kelihatan alert ya, kelihatan seger, malam malah olahraga. Nah, ini hal-hal yang nantinya menimbulkan penyakit-penyakit modern. Selanjutnya, nah, ada terapi yang kita sebut sebagai terapi lifestyle intervention yang tadi memanfaatkan modalitas tubuh kita. Ya, tubuh kita itu diinstal di tubuh kita itu sistem imun yang luar biasa, gitu ya. Nah, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah karena tadi disampaikan bahwasanya apa namanya semboyannya adalah pro hati, di mana ada unsur halalan thayyibah di situ, maka kita mengambil standar halalan thayyibat itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Di mana di situ kita mengembalikan irama sirkadian agar harmonis. Di mana di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu Allah sudah menyebutkan kalau malam itu memang istirahat dan siang itu mencari ma'isyah. Ya. Jadi itulah kunci ritme sirkadian. Firman Allah siang itu untuk mendapatkan ma'isyah, malam itu untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan suasananya sudah disesuaikan. Baik suasana pencahayaan, suasana heningnya, kemudian juga suasana hormonal yang diproduksi di dalam tubuh manusia. Kemudian imbang antara stres dan anti stres. Menjaga harmonisasi fasting, thinking, moving, eating, dan sleeping. Jadi dijaga harmonisnya. Jangan sampai stresnya ngegas, anti stresnya tidak. Kalau bahasa medisnya, stres itu cocok dengan saraf simpatis. Saraf simpatis itu yang nantinya akan memicu tensi naik, debar jantung naik, gula darah naik, ya. Kemudian kortisol naik, gitu ya. Kemudian juga nanti akan mempengaruhi ke ginjal, akan mempengaruhi ke paru-paru, akan mempengaruhi ke dalam pencernaan kita. Banyak orang terkena penyakit MAH, padahal sebenarnya tubuh kita itu sudah didesain bisa menerima makanan yang keasamannya itu tinggi. Jadi asam lambung itu merupakan asam yang sangat kuat, yang bahkan kalau asam lambung itu ditaruh di atas besi, besinya itu bisa karat.
Sekuat itulah lambung kita. Cuma kadang-kadang cuma karena sambal, yang sambal itu ditaruh di besi nggak pernah bikin karat. Ya, kalau asam lambung itu langsung bisa itu bereaksi korosif gitu ya. Tapi kalau sambal ditaruh besi, itu karatnya masih lama gitu ya. Belum tentu nanti sore itu karatan gitu ya. Tapi kena sambal, perut itu keok. Ya. Bahkan tidak diisi pun keok. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sudah terjadi sympathetic overactivity. Ya, stresnya itu sudah terlalu tinggi, bukan karena makanan, dan orang cenderung menyalahkan makanan. Padahal penyakit mah yang dibangun tuh sebenarnya makanan tuh nggak salah apa-apa. Ya, tapi lifestyle-nya, kurang tidurnya, aktivitas yang salah, siklus sirkadiannya dilawan, tidak pas, ya, sehingga tidak terjadi harmoni antara fasting, thinking, moving, eating, dan sleeping. Nah, obat yang ditawarkan dalam sunnah itu yang pertama, dan ini mudah, bahkan tanpa modal, bahkan bisa mengurangi modal, yaitu puasa, fasting. Dan ini adalah lifestyle-nya Rasul, di mana Rasulullah SAW itu di pagi hari selalu mencari makan dulu, ketika tidak ada beliau puasa sunnah. Sehingga para ulama fikih mengatakan puasa sunnah itu bisa dilakukan niatnya itu ketika setelah subuh. Artinya ketika siang, ketika belum makan apa-apa, kok nggak ada makanan, beliau puasa. Ya, itu puasa sunnah. Jadi beliau itu sering puasa, bahkan sering beberapa lama dapur beliau tidak ngebul asapnya karena memang nggak ada sesuatu yang bisa dimasak. Dan itu masyhur di kalangan para ulama. Nah, puasa manfaatnya apa? Mengaktifkan autofagi. Autofagi itu adalah kemampuan tubuh membuat efektivitas, yakni di mana tubuh kita itu bisa memilih mana-mana yang lebih diprioritaskan untuk tetap hidup dan mana sel-sel tubuh yang dimatikan dengan segera. Ini ibaratnya kalau kemarin sempat saya sampaikan, seperti perusahaan di masa krisis. Barang-barang semua naik, BBM naik, dan semuanya naik gitu ya, akhirnya harus terjadi efisiensi karyawan. Maka yang akan dijaga tetap hidup di perusahaan itu adalah karyawan yang benar-benar berkualitas. Yang sekiranya tidak banyak memberikan manfaat akan diefisiensi, akan dikurangi. Nah, tubuh itu punya seperti itu. Dan puasa itu adalah manajemen krisis. Tubuh dibikin krisis, dengan cara itu sel akan selektif. Sel-sel yang hanya yang berkualitas yang dibiarkan, sel yang tidak berkualitas akan di autofagi, di apa namanya, di recycle, dimatikan kemudian di recycle karena bahan-bahan yang ada dalam sel itu kemudian dimanfaatkan ulang. Nah, autofagi itu diteliti oleh ilmuwan Jepang, dia dapat Nobel dari itu. Padahal amalan ini diajarkan dalam Islam, tapi yang dapat Nobel karena kemanfaatan puasa itu malah orang Jepang. Bisa membunuh sel kanker menurut penelitian. Kemudian juga mikroorganisme patogen termasuk COVID, ya, termasuk virus, ya, termasuk bakteri, ya, menyeleksi sel rusak dan mengganti dengan sel yang baru itu dengan autofagi. Nah, yang kedua, tapi autofagi ini jeleknya akan batal, akan rusak ketika kita kemasukan makanan. Nah, jadi kuncinya autofagi aktif itu adalah puasa minimal 18 jam, ya, minimal, atau sebagian menyebutkan 16 jam. Dan autofagi itu yang penemu Nobel bilang setidaknya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Dan itu sesuai dengan gaya hidup Rasulullah yang biasa puasa Senin Kemis, dalam seminggu paling enggak 2 hari itu berpuasa. Ya. Kemudian dengan puasa akan menghasilkan yang namanya beta hidroksibutirat atau keton bodies. Beta hidroksibutirat ini adalah obat segala keluhan penyakit. Dan ini nanti boleh di searching, di googling. Beta hidroksibutirat itu harganya berapa. Ya. Dan ini kapsul mahal, gitu ya, tablet mahal yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit jantung, untuk stroke, ya, kemudian untuk macam-macam, untuk diabetes, memberikan energi dan lain sebagainya. Per butirnya itu harganya mahal sekali. Tapi ini gratis kita dapatkan kalau kita mau fasting. Setelah 12 jam ya kita puasa, itu akan diproduksi beta hidroksibutirat ini. Nah, hanya sayangnya kadang-kadang muslimin yang puasa itu kemudian menghancurkan beta hidroksibutirat itu ketika berbuka puasa. Beta hidroksibutirat itu akan diproduksi itu hilang atau akan berhenti diproduksi ketika kemasukan karbohidrat. Jadi kalau berbuka puasa itu tiba-tiba langsung diguyur dengan gula yang tinggi, itu beta hidroksibutiratnya akan berhenti diproduksi. Tapi kalau itu dilanjut, ya hanya minum air putih, ya, sebagaimana puasanya Rasul, kadang-kadang nggak ada apa-apa, minum air putih saja. Atau dilanjut dengan puasa yang tanpa karbo, maka beta hidroksibutirat akan semakin tinggi diproduksi dan akan memperbaiki tubuh manusia. Jadi ini adalah obat yang diproduksi hanya ketika kita puasa.
Kemudian ada GABA, gamma aminobutirat acid. Ini ada komponen tubuh kita yang gratis juga muncul ketika kita puasa. Ini akan menghilangkan stres karena ini merupakan komponen yang akan mengaktifkan saraf parasimpatis. Jadi kalau simpatis tadi naikin stres, parasimpatis ini yang akan menurunkan stres. Jadi dengan puasa, GABA akan diproduksi tinggi, ini yang akan menjaga harmonisasi agar kita ini bisa mendapatkan keseimbangan. Jangan sampai hanya eating terus gitu ya, yang akhirnya tidak seimbang. Karena eating itu sebenarnya memberikan stresor kepada tubuh kita. Ketika kita memasukkan makanan, tubuh kita itu menerima stres. Kalau diimbangi dengan keseimbangan, maka stres itu akan dikalibrasi tadi itu dengan baik. Tapi kalau stres lagi, pagi makan, siang makan, malam makan, setiap kali ngemil, maka tubuh itu akan terus mengalami tingkat stres yang semakin tinggi. Dan itu tidak baik bagi kesehatan sehingga muncullah penyakit modern. Next. Nah, selain fasting, kita atur eating kita, makan kita, yakni membatasi tadi konsumsi karbohidrat. Kenapa harus dibatasi? Karena kalau kita tidak dibatasi, konsumsi yang berlebihan akan menyebabkan hiperglikemik. Hiperglikemik itu adalah proinflamasi. Ya, contoh misalnya, orang sekarang ini khawatir dengan yang namanya kolesterol karena bisa menyebabkan sumbatan. Padahal sebenarnya sumbatan yang ada di kolesterol, yang ketika terjadi di pembuluh darah itu karena adanya efek kolesterol numpuk di situ, itu terjadi karena dipanggil kolesterolnya. Jadi tumpukan kolesterol yang ada dalam pembuluh darah itu karena dipanggil oleh hiperglikemik yang menyebabkan peradangan di titik itu. Ketika hiperglikemik akan menimbulkan peradangan. Peradangan akan menyebabkan sel yang menambal peradangan yang disebut sebagai foam cell. Ya, foam cell itu yang menyebabkan nantinya titik yang meradang itu ditambal. Kalau meradang lagi ditambal lagi dengan perban. Muncul radang lagi di perban lagi. Ujung-ujungnya apa? Perbannya makin tebal. Nah, perban yang makin tebal itu ujung-ujungnya akan menyumbat pembuluh darah. Jadi mekanisme kenapa darah itu tersumbat itu tidak melulu karena kolesterolnya tinggi, tidak. Tapi karena ada peradangan. Nah, peradangan itu ditimbulkan karena hiperglikemik. Karena setiap kali karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, itu proinflamasi akan memicu sel T helper 17 yang merupakan sel inflamasi atau proinflamasi. Inflamasi artinya peradangan. Makin tinggi karbohidrat dikonsumsi, makin tinggi peradangannya. Sehingga penderita diabetes itu adalah orang yang paling menyandang inflamasi paling tinggi. Seluruh tubuhnya itu sudah terjadi inflamasi karena gula ada di mana-mana. Nah, eating yang dibatasi dengan adanya fasting akan terjadi kondisi tubuh ketosis. Ini akan meningkatkan produksi beta hidroksibutirat tadi. Maka konsumsi yang terbaik adalah mengurangi karbohidrat, ya, gula, sukrosa, dan lain sebagainya. Termasuk juga buah-buahan bagus, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Nah, kemudian konsumsi nutrisi alami yang manfaat. Yang kita nanti kita akan bahas nutrisi apa yang sekiranya bermanfaat yang akan dibahas di sesi yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah sleeping. Sleepingnya harus cukup, minimal 8 jam, itu minimal. Bahkan pada penyakit tertentu harus ditambah untuk membuat kalibrasi yang bagus. Jadi stres itu kalibrasinya dengan tidur, nanti bangun akan menyebabkan penyesuaian dari stres yang diterima. Contoh misalnya, ada apa namanya anjuran untuk berjalan setidaknya 1000 langkah agar kaki kita itu kuat, tidak mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Itu betul. Kenapa? Karena kaki dipakai. Ketika kaki dipakai, itu akan menimbulkan feedback. Tubuh akan memahami, loh, kaki saya dipakai berjalan sekian langkah, berarti saya perlu kuatkan. Itu terjadi ketika tidur. Jadi ketika siang itu jalan, ya, itu kaki belum penyesuaian. Tapi ketika tidur, jadi ketika berjalan itu hanya baru dikasih stresor, dikasih tekanan. Ketika tidur, tubuh menyesuaikan diri. Kok tadi dikasih tekanan ya, maka besok saya akan kuatkan tulangnya dengan penyerapan kalsium lebih tinggi. Maka besok paginya tulang di kaki kita itu akan dikuatkan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita tidak pernah pakai kaki kita untuk jalan, kemana-mana motoran, nyampe kantor terus kemudian duduk gitu ya, maka kalsium di dalam tulang itu tidak akan diserap oleh tubuh. Jadi kalsium yang diasup itu tidak akan diserap. Kenapa? Orang kakinya nggak pernah dipakai,
Sehingga ketika tidur tidak terjadi kalibrasi. Karena tubuh sudah merasa apa yang ada di tulang itu sudah cukup karena jarang dipakai. Begitu sering dipakai, ya, dengan jalan, aktivitas dan sebagainya, maka ketika tidur terjadi kalibrasi. Masalahnya adalah banyak yang kemudian, oh ya sudah saya pakai, tapi terus tidurnya tidak dijaga, maka tidak terjadi kalibrasi. Sehingga siang menerima stresor, ya, begitu kurang tidur itu stresor juga, bangun tidur itu tambah stres. Dan itu terjadi berulang-ulang. Harusnya siang dapat stresor, malam kalibrasi tidur cukup, besok paginya itu akan mendapatkan kekuatan baru dari tubuh kita. Kita menjadi kita yang baru. Setiap hari kita menjadi diri kita yang baru karena tidurnya cukup. Tapi kalau tidur tidak cukup, maka besoknya itu justru yang terjadi adalah stresor demi stresor yang menyebabkan simpatisnya makin naik, maka kemudian hipertensi, hiperglikemik, dan segala penyakit metabolis dan penyakit orang modern itu akan muncul tinggal nunggu waktu. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam sunnah gitu ya, itu ada tidur langsung setelah isya. Nah, tidurnya Rasul itu kalau menurut para ulama itu adalah di waktu atamah. Waktu atamah itu jam 9-an. Dan itu tepat dengan apa yang diteliti oleh para peneliti, di mana di jam itulah produksi melatonin itu dimulai. Melatonin adalah hormon yang memicu kita untuk bisa istirahat dengan nyenyak. Nah, jadi alur kehidupan Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah merupakan program, ya, atau kalau bahasa apa namanya software itu operating system yang sudah sesuai, yang terinstall di tubuh kita. Ketika mengikuti sunnah-sunnah itu dengan tentu saja lifestyle yang benar gitu ya. Kemudian juga nanti diikuti dengan apa namanya makanan yang halalan thayyiban, itu akan menciptakan tubuh yang insya Allah mudah-mudahan tidak perlu lagi obat, karena obatnya itu sudah kita sediakan dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, demikian kesimpulan dari apa namanya materi untuk yang sesi pertama ini. Bagaimana mengaktifasi modalitas kemampuan tubuh kita ini agar bisa menyembuhkan penyakit, tentu saja dengan pedoman yang diajarkan sunnah atau kehidupan lifestyle ala Rasulullah SAW, yang sebenarnya ini menggali bahwasanya DNA tubuh kita yang tinggalan nenek moyang kita itu yang sudah tertanam di situ itu disesuaikan dengan gaya hidup Rasulullah SAW, dan itu ternyata pas, dan itu sesuai dengan apa yang diteliti oleh para ahli medis di dunia modern. Apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya jurnalnya itu bisa saya sebutkan ratusan jurnal untuk yang siklus sirkadian, simpatis, parasimpatis, dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan di waktu yang lebih panjang kita bisa mempelajari dengan lebih detail lagi. Namun untuk saat ini saya cukupkan sekian untuk sesi pertama ini. Saya kembalikan lagi waktunya kepada Pak Ustadz Rohiyat. Kami persilakan, Pak.